Ini kuliah hari ini memang tidak lama waktunya, tidak seperti kemarin ya. Jadi secara umum tidak langsung tentang sakaratul maut, tapi bagaimana kita berbuat untuk menolong ya. Jadi secara umum dalam pelayanan kesehatan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peranata sosial. Kita di peranata sosialnya, orang medis adalah peranata sosial untuk menolong sosial. Jadi peran pelayanan politik medis terhadap keseluruhan masyarakat ialah suatu upaya dan sebagai kegiatan pencegahan ya. Jadi intinya kita dalam pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan. Intinya itu secara umum yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antar para ahli pelayanan medis dengan individu yang membutuhkan si sakaratul maut ya. Tapi ya sudah, ini tugas kita. Lepas dari berbicara masalah akademis, insan medis ini harus sifatnya menolong. Masih berbicara secara umum, jadi sehat dan sakit itu merupakan warna dan rona abadi yang selalu melekat dalam diri manusia selama dia masih ya. Kita tidak luput sehat dan sakit itu melekat pada diri kita. Kemudian permasalahannya adalah timbul banyak manusia di antara kita yang memperlakukan sehat dan sakit secara tidak adil ya. Jadi kebanyakan mereka yang menganggap sehat itu saja yang mempunyai mana, orang sakit itu nggak berbahaya. Orang sakit juga punya hak dan kewajiban. Tapi kita melihatnya wah yang sehat saja ya. Tidak ya. Jadi saya kuliah umum dulu ini ya, terus kemudian sakit saja dianggap sebagai beban, ada penderitaan yang tidak ada maknanya sama sekali. Keliru, keliru. Jadi tujuan dari apa ya kuliah ini adalah untuk mengetahui perlakuan terhadap orang yang sedang sakaratul maut menurut ajaran Islam. Jadi di Islam kebijakan ini ada, tidak semena-mena yang sehat atau sudah sehat, yang tidak sehat yang sakaratul maut ya itu nggak pakai. Kita ada kewajiban bagi mereka ya, tujuannya itu. Lalu apa itu sakit? Kasih umum lagi, sakit adalah sebagai suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga seseorang menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari, baik itu dalam aktivitas jasmani, rohani, dan sosial. Ya, definisi ini menurut Perkins ya. Buat definisi sakit seperti ini. Definisinya banyak, tapi ini yang lagi. Sakit adalah suatu keadaan yang tidak nyaman bagi seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, sehingga menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari, baik itu jasmani, rohani, maupun sosial. Ya, umum. Di kedokteran ini ada di KM ya. Ya, biar kamu tidak wah langsung islami kamu. Umumnya memang medis seperti ini.
Nah, mulai masuk ke Islam dengan riwayat, kebetulan kita kenal Nabi Ayub alaihissalam. Ya, dia menyeru pada Allah. Ya, biar bagaimana dia manusia, sabar-sabarnya manusia ya. Akhirnya dia mengeluh pada Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Kita sudah tahu bahwa Nabi Ayub diuji oleh Allah tentang kesehatannya. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan sewajah itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Jadi Allah mendengar. Ini kami di sini Allah. Ya. Allah melenyapkan penyakit yang ada padanya. Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Kita tahu, ya, keluarga, harta, apa semua habis. Ya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai satu rahmat dari kami, dari Allah, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Ini ayat ya, surat Anbiya. Nah, Nabi Ayub seperti itu. Dialami. Masih dengan Nabi Ayub, ayat di atas itu mengisahkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam yang ditimpa penyakit, kehilangan harta dan anak-anak. Ya sakit, ya miskin, ya anak keluarganya mati. Ya. Dari seluruh tubuhnya hanya hati dan lidahnya yang tidak ditabkan. Karena dua organ inilah yang dibiarkan Allah tetap baik dan digunakan oleh Nabi Ayub alaihissalam untuk berzikir dan memohon keridhaan Allah, dan Allah pun mengabulkan doanya hingga akhirnya Nabi Ayub alaihissalam sembuh dan dikembalikan harta dan keluarganya. Sebagai umat muslim kita semua, kita percaya bahwa ini ada. Ya. Saya mau mengambil hikmah yang kecil dari situ. Kamu anak kedokteran, kamu dengar cerita Nabi Ayub yang sakit. Kamu juga dengar tubuhnya penuh koreng, penuh luka. Bahkan dari luka itu keluar larva, belatung-belatung. Ya. Itu hikayatnya begitu mengatakan. Saya mau tanya ke kalian, atau kalian jadi PR sendiri, monggo. Kira-kira dari kalimat tubuhnya keluar belatung, larva, itu penyakit apa kalau di kedokteran? Ya, itu akan kamu. Ada dua organ, lidah dan hati. Ini memang dua organ itu. Ini yang dipelihara oleh Allah, tidak rusak, tapi seluruh organnya rusak. Tapi kuasa Allah, Nabi Ayub disembuhkan dan dikembalikan harta dan keluarganya. Ya, saya di sini yang tadi saya katakan, ayo kamu anak kedokteran, sakit apa sampai tubuhnya, kulitnya ada luka sampai keluar larva, keluar belatung, mau sholat ya disikirkan. Wah, tapi ya udah tubuhnya seperti itu. Ada di kedokteran penyakit itu. Mau kamu cari ya. Ya, saya lanjutkan. Jadi dari sini dapat diambil pelajaran
agar manusia tidak berprasangka buruk kepada Allah, tidak berputus asa akan rahmat Allah, serta bersabar dalam menerima takdir Allah. Karena kita sebagai manusia perlu meyakini bahwa apabila Allah mentakdirkan sakit, maka kita akan sakit. Begitu pula apabila Allah mentakdirkan kesembuhan, ya ada daya upaya kecuali dengan izinnya kita sembuh. Itu faktanya seperti kun fayakun. Ya. Jadi kamu sebagai medis, kalau dokter, jangan merasa semuanya, wah saya dokter saya jauh enggak. Yang kita bisa itu adalah karena ridha Allah. Ya. Yang kita nggak bisa, ya nggak ridha Allah. Aku ridha Allah, tapi dihalang-halangi oleh kita sendiri. Ya, Allah Maha Pemberi. Kamu minta, pasti diberi. Kenapa kok tidak diberi? Diberi. Pemberian Allah terhalang oleh dosa kita. Seperti ada selaput yang menghalang-halangi kita. Nah, kalau selaput ini kamu tidak singkirkan, tidak istighfar, tidak, ya bukan berarti Allah tidak beri. Allah memberi, hanya tidak sampai ke kita karena ada selaput. Inilah tugas pribadi kita, bagaimana menyingkirkan selaput yang menghalangi berkah Allah pada kita. Allah Maha Pemberi, pasti memberi. Itu yang saya sudah seusia segini, waduh, sudah merasakan pahit, manis, asin hidup, sangat meyakini bahwa yang saya alami, yang saya miliki semua karena rahmat Allah. Rahmat ya. Bukan karena ibadah saya. Oh bukan. Ibadah pun boleh. Tapi kalau rahmat tidak diberi, ya percuma saja. Kita begini karena rahmat Allah. Ya. Rahmat Allah karena kita ibadah pada Allah. Itu Pak. Saya lanjutkan. Iya itu. Ini ada lagi ayat. Tuhan yang telah menciptakan, maka dialah yang memberi petunjuk kepada. Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepada. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Dan yang akan mematikan aku kemudian akan menghidupkan kembali. Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahan pada hari kiamat. Ini ayat, ya, ayat yang bicara. Ya. Jadi semuanya adalah karena Allah. Hukuman ya karena kita salah, ya begitu. Teruskan. Itu yang tadi secara umum. Ya, ini mulai pengertian sakaratul maut di dalam Islam. Ya, ini bahasanya sakaratun adalah jamak dari sakaratun, keadaan mabuk. Ya. Recording in progress. Naza apa itu? Naza sama juga yang mencabut, mencopot, melepaskan, dan menghilangkan. Kalau wafat ini artinya sempurna, lengkap, tamat. Ya. Kalau ajal adalah batas waktu. Nah, ini sakaratul maut ini tidak luput dari 4 kata ini. Ya.
Maut adalah perubahan keadaan manusia setelah berpisahnya jasad. Wujudnya tetap, ya bangkai, wujudnya tetap ya kita manusia. Hanya masalahnya dia tersiksa atau di dalam nikmat Allah. Ya, nikmat ini, nikmat suka, nikmat duka itu semuanya nikmat. Ya. Jadi perpisahan dengan jasad adalah berakhirnya kekuasaan atas jasad bersama dengan keluarnya roh dari jasad tersebut atas kehendak masa yang telah ditetapkan baginya Allah tentunya ya. Itulah maut. Anggota badan merupakan alat bagi manusia seperti tangan ya untuk memukul ya, dan perbuatan-perbuatan lain lah, benar telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Jadi organ yang sebenarnya untuk memahami segala sesuatu adalah hati. Makanya tadi Nabi Ayub, hatinya oleh Allah tetap sehat sembuh, tapi organ yang lain kecuali hati dan lidah sakit. Ya, tadi ada PR dari saya kira-kira di depan Nabi Ayub itu sakit apa? Kok ada keluar ban belatung? Ya, hati di sini diibaratkan sebagai roh, karena itu disebutlah hati rohani, bukan hati jasmani. Dan roh dengan sendirinya dapat mengetahui segala sesuatu tanpa bantuan alat atau indera. Ya. Dilambangkan rohnya itu adalah hatinya manusia itu adalah bagaikan roh, bukan jantung, bukan otak, hati. Ya. Tanda-tanda orang yang sakaratul maut. Biasanya, ya, kamu mau tidak mau sebagai dokter, saya cenderung pasti akan mengalami pasienmu yang mungkin sakaratul maut. Senang nggak senang, tapi kalau mengalami tetap berbagai. Oh, saya bisa mengalami dengan pasien yang seperti itu. Nah, itu. Pasien kakinya terasa lebih dingin. Ya wajar ya, yang di bawah sudah tidak ada sirkulasi lagi. Ya. Yang jauh, yang distal itu lebih dingin. Dari kaki dan tangan nampak hijau kebiru. Ya logikanya sianosis ya. Sirkulasi sudah tidak. Mata membalik, maksudnya biasanya konjungtiva yang putih itu akan lebih terlihat dominan. Tujuh nadi mulai tidak teraba, memang melemah, ya. Telinganya tampak lemes, pipih, telinganya lemas, pipih. Sekali-sekali merasa panas, bahkan kalau dia bisa bicara, dia minta dikipasi. Nampak kesehatannya lebih baik. Kadang minta makan atau minum ini mungkin ya masih bisa, oh minta ini, minta ini. Itulah tanda sakaratul maut. Ya mungkin ada lagi kalau kamu sudah mengalami menyaksikannya. Sekarang kita mulai sedikit kok nggak banyak bimbingan terhadap pasien yang sakaratul maut menurut pandangan Islam.
kita mendampinginya dengan tegar. Ya saya katakan tadi ya, yang sebagai baru dan tidak ya sudah bermacam perasaannya. Tapi diminta, mereka itu minta tolong kepada kamu. Pati-patinya manggil kamu karena mereka butuh medik. Ya. Kebetulan mediknya dari Islam, dari Bismillah. Apabila diperkenalkan, membisikkan kalimat atau bacaan tauhid di telinga pasien dan kita doakan, ya, itu kalau bisa seperti itu. Pasrah dan ikhlas atas segala yang terjadi, serta menyadari bahwa semua takdir yang terjadi merupakan kehendaknya. Jadi memang mau tidak mau pandailah bicara. Atau tidak hanya si sakit, keluarga pun butuh keterangan penjelasan. Seperti itu. Ya. Bahkan yang sakit itu kalau bisa didoakan. Pertama, mengajak keluarga untuk tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk pasien sakaratul maut dengan ridho dan ikhlas atas apa yang terjadi. Jadi mau kamu ngoceh lagi, ya. Ngoceh lebih baik. Ya. Sampaikan. Kedua, menghimbau untuk menciptakan suasana yang tenang. Sulit ya. Kita butuh tenang, keluarga nangis, ada anak nangis, wah itu suasana yang ya gitu. Yang nggak menyalahkan siapa yang nggak sedih, keluarganya sedih. Bisa ajak untuk berdoa. Nah, kalau kita bisa mendominasi situasi, insya Allah enak. Ajak untuk berdoa. Ya biasanya kalau si sekeliling kita orang-orang tua ya bisa kalau ada anak-anak atau anaknya perempuan lagi biasanya lebih kuat, ajak untuk berdoa bersama serta pasrah dengan apa yang akan terjadi dan menyadari bahwa semata-mata atas kehendak Allah. Ya, yang 4 seterusnya ya. Cuman merawat orang sekarat, percaya spiritual dan keagamaan ini penting ya, penting. Kita Islam Muslim ya begitulah saja. Banyak hal-hal yang sangat berbeda, sangat bertentangan dengan kita sehari-hari, yaitu resiko budaya, ya, resiko budaya. Antar agama juga beda-beda. Fikih Islam memberikan tuntunan terkait tindakan yang dilakukan terhadap orang yang sakit keras atau sekarat, istilahnya mutadir, ya. Apabila nampak tanda-tanda ajalnya sudah tiba, maka tindakan yang sunnah dilakukan oleh orang yang sedang menunggunya adalah ya biasanya memanggil kamu. Bakwi kedokteran, kalau tolong, ini kamu nggak bisa nolak, wah aku rawani, waduh itu menutup diri, promosimu mandek gitu ya, itu kamu harus cabut bola tuh. Kalau dulu saya pertama ya takut diminta, saya sadar saya mahasiswa kedokteran waktu itu. Nah mau nggak mau setelah lewat ya alhamdulillah saya mengalami seperti itu. Tapi kalian nanti kalau saya tidak mengalami, rugi deh. Pertama, ya, membaringkan mutadir
pasien tadi pada lambung sebelah kanan untuk menghadapkannya ke arah kiblat. Miring ya. Jika tidak memungkinkan, misalnya karena sesuatu tempatnya sempit atau sulit untuk ke arah kiblatnya atau gangguan lambung kanannya, diberikan dah terlentang, ya terlentang. Jika masih tidak memungkinkan, ya sudah tidurkanlah dengan melentangkan menghadap kiblat dengan memberikan di bawah kepala agar wajahnya bisa lurus menghadap ke arah kiblat. Islaminya kiblat, kiblat, kiblat. Makanya kalau kamu tersesat di suatu daerah atau di hutan barangkali, ya di daerah. Ini kemana arah utara baratnya? Kebetulan ada kuburan, ada makamnya orang Muslim. Oh, kiblatnya ke sana. Ya. Tapi kalau kuburannya orang non-Muslim, berantakan nggak kena. Tapi kalau kuburannya Muslim, mau mengarah kiblatnya ke sana, ya. Yang kedua, membaca surat Yasin dengan agak keras ya, biar terdengar, dan al-ra'du dengan suara yang pelan ya. Faedah membaca surat ini, kata Al-Qurtubi, adalah mempermudah keluarga. Di samping ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa ia akan mati, masuk dan bangkit dari alam kubur dalam keadaan segar bugar. Saya ada pengalaman, tapi tidak langsung. Tapi pada bersama dengan beliau aja sih saya pernah. Alhamdulillah saya mengalami, saya hidup dulu bisa bersama dengan beliau. Siapa beliau? Kamu pernah dengar ulama kita almarhum? Enggak. Namanya Hamka ya. Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Itu saya bertemu saat dia bebas dari penjara ya, zaman waktu itu ya. Zaman Presiden Soekarno tanpa masalah dijebloskan, lalu tanpa pertimbangan dibebaskan. Setelah bebas akhirnya minta, ya ini sejarah ya, sejarah. Minta, andai kata saya, maksudnya Presiden Soekarno meninggal, minta yang mengimami jenazah adalah Hamka. Itulah manusia. Ya Hamka dengan senang hati. Wah. Dan terkabul yang mengimami jenazah Presiden Soekarno waktu itu adalah Hamka. Kenapa Hamka? Suatu saat Hamka besuk keluarganya di rumah sakit. Ya, Hamka ya. Ya Allah, karisma banget. Saat dia besuk di kamar keluarganya, di kamar sebelah ada pasien yang sedang sakaratul maut. Karena di pasien yang sakaratul maut ada yang mengenal Hamka, lalu saran, itu kebetulan ada ulama Hamka, minta tolong bagaimana. Jadi keluarganya memberanikan diri datang ke kamar sebelah di mana ada Hamka. Ya rumah sakit Cipto Bangun Kusumo ya, Jakarta.
Hamka ada berapa? Ya si keluarga menyampaikan, ini sanak keluarganya ada yang sedang sakaratul maut dan nazar. Oh ya, dengan baik, Hamka tidak keberatan, Hamka mengabulkan permohonan. Dia datangi si pasien yang sedang mengalami sakaratul maut. Jadi sulit, meninggalnya sulit. Lalu oleh Hamka di situ, Hamka minta Al-Quran. Lalu Hamka mengaji. Yang dibaca adalah surat Yasin. Membaca surat Yasin. Jadi dibaca, akhirnya berjalanlah mulus. Sakaratul mautnya selesai, pasien itu meninggal. Sudah selesai itu, kerabat bertanya kepada ya, Buya, mohon dijelaskan kenapa kok surat Yasin yang dibaca. Saya alhamdulillah tahu apa yang dialami oleh beliau. Ya, saya juga tidak tahu, kata Hamka merendah. Kita baca surat Yasin, kita baca artinya tidak ada kata-kata yang menjurus mengenai wah ini berurusan dengan sakaratul maut. Tapi kita dapat perintah dalam sakaratul maut, bacalah Yasin. Itu manfaat apa? Jadi inilah apa namanya, karomah atau karismanya si surat Yasin ini. Karismanya itu berefek memudahkan orang yang sedang sakaratul maut untuk lepas rohnya, untuk memudahkan meninggalnya. Itu. Jadi Yasin dibaca hanya kita memanfaatkan, mengambil, mengalap karomah atau mengalap karisma dari si surat Yasin itu. Begitu juga yang lain. Kamu dengar ada seseorang meninggal, lalu tuh Pak Kiai atau Pak Ustadz atau Al-Fatihah, ya, baca Al-Fatihah. Coba kamu baca Al-Fatihah. Ada nggak artinya yang berurusan dengan si A, si B yang meninggal? Nggak ada. Kembali, surat Al-Fatihah itu punya karomah, punya karisma. Karismanya itu ampuh, bisa menolong. Saya nggak tahu yang menolong bagaimana, itu urusan Allah ya, ridho Allah semuanya. Jadi itu diambil adalah karomah atau karisma dari surat Al-Fatihah, dari surat Yasin. Kalau artinya nggak ada berurusan seperti surat Al-Quran yang lain, tidak berurusan dengan meninggalnya si asik. Ya, itulah banyak surat-surat Al-Quran yang berkarisma, terutama Al-Fatihah, surat Yasin, dan yang lain saya hafal. Ya, saya lanjutkan. Dalam Nihaya Az-Zain, Syekh Nabawi Banten menambahkan, jika tidak mungkin membaca keduanya, maka surat yang dibaca disesuaikan dengan keadaan mutadir. Sesuai dengan si pasien yang sedang nazar. Jadi ini apabila masih ada kesadaran dalam diri hadir, maka surat Yasinlah yang dibaca. Dan jika sudah tidak ada, maka sudah
nggak dengar gitu. Maka yang dibaca adalah surat Al-Rahman. Karena surat ini berfaedah mempermudah keluarnya. Jadi ajakan anjuran dari kita, ya, lagi di kita ini ada 4 ashab, masing-masing mendukung, bukan masing-masing bertengkar. Yang bertengkar itu jadi pengikutnya, ya. 4 mazhab itu saling mendukung, saling menguatkan. Jadi perbedaan yang ada bukan bertengkar, tapi hikmah untuk bersatu. Ya. Lalu, yang ketiga, talqin. Mentalqin dengan kalimat tahlil secara santun, lembut, tidak berlampahkan kesan memaksa. Ya, jangan memaksa. Misalnya, mulakir atau orang yang mentalqin, mengingatkan di sampingnya dengan ucapan zikir kepada Allah, itu amat diberkahi. Atau mengajak hadirin yang hadir berzikir bersama. Nah, zikir, ya, mendekat kepada Allah, jemput Allah, berjemaah kepada Allah. Jangan memaksakan talqin. Loh, kok zikir? Ya, orangnya bagaimana? Orangnya sudah gak dengar, tapi ya disebut yang dengar dan buat. Padahal kita itu jangan sedang si sakaratul maut. Dalam takdirnya, mulakin tidak perlu menambahkan lafaz asyhadu, kecuali mutadir bukan seorang mukmin. Kalau non-muslim, ya kita baca asyhadu Allah. Jadi karena sudah memang orang mukmin, ya sudah nggak usah. Dia udah mukmin, dia udah Islam. Dan ada harapan dia masuk Islam, maka talqinnya di samping harus menentukan lafal asyhadu. Juga harus disempurnakan menjadi 2 kalimat syahadat agar ia meninggal dalam keadaan Islam. Ya, soalnya kepanjangan, ini lagi waktu yang singkat, toh dia sudah asyhadu, sudah pernah ucapkan. Yang finalnya saja mengakui Allah dan Muhammad Rasulullah. Talqin ini tidak usah diulang kembali. Jika mutadir telah mampu mengucapkannya, sekali saja itu yang terakhir. Ya, diulang lagi malah nggak benar, malah jadi membatalkan yang tadi. Ya. Selama ia tidak berbicara lagi, dan menurut ulama jumhur, walaupun mengenai hal-hal yang berkenaan akhirat, kalau tujuan talqin ini agar kalimat tahlil menjadi penutup kalimat yang terucap dari mulutnya. Jadi kalau si pasien sakaratul maut sudah bisa syahadat sudah bisa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah bisa itu sekali, jangan diulang lagi. Diulang lagi malah nggak benar, malah bisa membatalkan tadi yang sudah diucapkan. Ya. Itu kata-kata terakhir bagi si hadir. Ya. Rasulullah bersabda, ini Rasulullah, ya, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Insya Allah. Kayak kata insya Allah, semuanya adalah bukan saya yang menentukan, tapi Allah. Ya. Saya meyakini, oh ya, insya Allah. Yang keempat, disunahkan memberi minum jika nampak gejala yang menginginkannya.
Karena dalam kondisi seperti itu, setan bisa saja menawarkan minuman yang akan ditukar dengan keimanannya. Jadi dalam keadaan orang sakratul maut, kita ini boleh dikatakan rebutan antara kanan dan kiri. Setan tidak terlihat. Ya, bisa saja ada di sekeliling kita atau di dalam tubuh kita, di dalam tubuh si mutadir bisa ya, lawan dengan keyakinan kita. Yang kelima, sesaat setelah ajal tiba, setelah mutadir telah melalui kematiannya, seperti adanya tanda-tanda mundurnya telapak tangan dan kaki, cekungnya pelipis, dan hidung yang tampak lemas. Di metode berikutnya yang sudah dilakukan adalah memejamkan kedua matanya. Kasihan ya kalau mengotot terus. Yang hadir juga takut ya, dirapatkan matanya. Jika sampai terlambat, sudah kaku hingga kedua mata tidak bisa dipejamkan, maka cara memejamkannya dengan menarik kedua lengan serta kedua ibu jari kaki secara bersamaan. Niscaya kedua mata tersebut akan terpejam dengan sendirinya. Ini kamu belum tahu ya. Boleh tuh. Tapi nyoba aja kalau ada ya. Kalau nggak ngalami ya ini ilmu lah. Ini. Yang ketiga, kadang-kadang mulutnya terbuka ya, mengikat rahangnya ke atas, ikat di wajah itu ke atas kepala dengan memakai kain yang agak lebar agar mulutnya tidak terbuka. Ya, ini penghormatan kita ya. Oh, ada lagi setelah dibandingkan, wah di bedaki, di alis gitu, itu nggak rukun ya, itu boleh saja, itu larinya adalah saya juga tidak mengatakan tidak berani saya ya silakanlah, itu penghormatan ya. Apakah dalam batas keharusan, apakah dalam batas anjuran, saya tidak berani bicara. Inilah khilafiyah imam ada 4 saling dukung. Saya sarankan kepada kalian sendiri-sendiri kalau masalah ya dialisi, bedayu, macam-macam. Melemaskan sendi-sendi tulangnya dengan melipat tangan ke siku, ya, di sikut, lutut, paha, dan paha perut. Setelah itu dibujurkan kembali, kemudian jari-jari tangannya dilemaskan. Jika agak terlambat sehingga tubuhnya sudah kaku, maka sudah dilemaskan memakai minyak. Itulah dan hikmah dari pelemasan ini agar mempermudah proses pemandian dan kapan aja nanti. Seperti itu. Yang kelima, melepaskan pakaiannya secara perlahan. Ya sudah, topak aja orang meninggal, digunting pakaiannya nggak apa-apa daripada dibuka melalui arus si jenazah aja sulit membuka pakaian, digunting nggak apa-apa ya. Oh, siapa yang mau tuh baju jenazah ya. Kemudian disedekapkan lalu mengganti pakaian tersebut dengan kain tipis izar yang ujungnya diselipkan di bawah kepala dan kedua kakinya untuk menutupi semua tubuh.
Kecuali jika yang sedang menunaikan ibadah ihram, maka kepalanya harus dibiarkan tetap terbuka. Ihramnya sedang umroh apa haji. F, ini ada ya. Juga biasanya pada punya sakit-sakit yang kronik ya. Meletakkan beban seberat 20 dirham, kira-kira 54 kilo, atau secukupnya di atas perutnya dengan dibujurkan dan diikat agar perutnya tidak membesar. Ya, lisis dari dalam akan hancur. Wah, mengembung. Nah, ini ya silakan kalau meletup di dalam kubur nggak ada yang tahu ya, itu alam ya. Semua jenazah, semua raga di dalam kubur pasti akan lisis. Ya. Kenapa sampai 2 meter di bawah tanah? Iya, biar tidak bau. Kalau hanya 1 meter, itu baunya keluar. Itu sumber penyakit menular. Semua agen akan keluar dari tubuh jenazah. Karena agen itu adalah bisa di makhluk hidup. Virus intraseluler. Jenazahnya dia pengennya keluar. Seperti itu ya. Oke. Membebaskan segala tanggungan hutang ya, hukum hutang atau lainnya. Dan jika tidak mungkin dilakukan pada itu, maka segeralah ahli waris yang melakukan akad hawalah pelimpahan tanggung hutang dengan orang-orang yang terkait. Dan sudah bagi mereka menerima tawaran tersebut, ya disudahkan. Ya itu, Nak. Jadi intinya kalau ada perbedaan ya jadikan hikmah. Tapi intinya adalah kita menuntun, membimbing calon jenazah ini agar ya syukur-syukur husnul khotimah. Makanya ada doa yang keras sekali. Doa ini dibaca di akhir sholat, bahkan ada yang membaca di dalam sujud. 3 permintaan dari semua orang mukmin. Yang pertama, ya Allah, husnul khotimah bagiku. Ya semua itu husnul khotimah bagiku. Singkat ya, jadi nggak usah bahasa Arab, nggak bisa bahasa Indonesia. Ya Allah, husnul khotimah bagiku. Yang pertama, yang kedua, ya Allah, taubatan nasuha bagiku. Ya, ini selalu dibaca ini ya. Susah pengerti kita nggak tahu nanti. Dan yang ketiga, ya Allah, akhir hayat fil muslim bagiku. Akhir hayat saya muslim ya. Itu permintaan 3 itu trias ya. Ya. Lalu dibaca oleh mereka khususnya dibaca di waktu sujud terakhir dari sholat atau setelah sholat. Monggo. Ya itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian ya. Dengan catatan tadi seandainya ada beda, jadikanlah hikmah. Saya juga bukan ahlinya dalam ini. Ditunjuk Pak Imam, tolong dulu yang memberikan ini kan Dr. Ahmadi almarhum. Nah, beliau meninggal, lalu kok saya buat, ya udah saya terima. Ya. Gitu ya, Nak. Terima kasih. Ya. Semoga manfaat. Ya. Nanti PowerPoint ini saya kirimkan ke Ivan. Nanti kalau didistribusi ke yang lain. Ivan ya, tolong ya. Iya, dokter.
Ya, oke. Ridho Allah, kedinginan saya agak tertolong, tidak sampai menghambat ceramah saya. Ceramah. Terima kasih. Saya mohon diri, ya, karena harus kembali saya malam-malam gitu ya. Sekarang di sini sudah jam 8 rapat. Di kamu sekarang jam 10 rapat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Banyak kasih, dokter. Nah, ya, saya mohon diri ya. Ya, dokter. Nanti ya tunggu saya kirim nanti. Yuk.